Bintang timnas Indonesia Kevin Dix dikabarkan menggoda bintang Bundesliga milik Wolfsburg, Jensen Silt, terkait pengalamannya bersama skuad Garuda. Kevin Dix mengaku sudah berbicara dengan Jensen Silt dan mengembalikan semua keputusan kepada bek yang dipinjamkan dari Sunderland tersebut. Seusai pertandingan Borussia Mönchengladbach versus VfL Wolfsburg, Kevin Dix mengatakan dirinya sudah berbicara dengan Jensen Silt yang juga memiliki akar Maluku Indonesia dan membahas tentang Indonesia. Adanya kabar itu tentu saja memperkuat beberapa info sebelumnya mengenai Jensen Silt, di mana sebelumnya Jensen Silt sudah menceritakan tentang Indonesia kepada media Jerman. Aksi itu tentu saja tak terlepas dari adanya ketertarikan Jensen Silt kepada tanah leluhurnya. Bahkan, bek kelahiran Belanda itu turut mengaku jika dirinya ingin mengunjungi tanah leluhurnya dalam waktu dekat. Jensen menyebut dirinya ingin berlibur hingga mengunjungi beberapa tempat indah di Indonesia. Lebih lanjut, bek Sunderland itu juga membeberkan jika semasa kecilnya suka dengan makanan Indonesia. Ia juga menyebut soto sebagai makanan favoritnya. Apabila benar Jensen Silt masih menarik minat PSSI, maka bakal ada banyak keuntungan yang bisa didapatkan oleh skuad Garuda. Dengan kemampuan defense menawannya, Jensen Silt diketahui memiliki kelihayan dalam pembacaan pergerakan lawan. Postur tinggi hampir 2 meter itu tentu saja memudahkan tugas Jensen Silt dalam mengawal lini belakang dari bola atas. Raksasa Italia AC Milan dilaporkan telah membuka komunikasi awal dengan agen Jay Itzes, bek tengah timnas Indonesia yang bermain untuk Sassuolo. Langkah ini mengindikasikan keseriusan Rossoneri untuk memboyong pemain 25 tahun tersebut di bursa transfer mendatang. Jay Itzes menunjukkan performa gemilang sejak bergabung dengan Sassuolo pada bursa transfer musim panas 2025. Ia dengan cepat menjelma menjadi pilar penting di lini pertahanan I Nero Verdi di Serie A musim ini. Sejauh ini Itzes telah tampil dalam 13 pertandingan bersama Sassuolo, termasuk saat timnya meraih kemenangan 3-1 atas Fiorentina akhir pekan lalu. Catatan disiplinnya pun patut diacungi jempol, di mana bek 25 tahun ini belum pernah mendapatkan kartu dari wasit. Meskipun baru sekitar 1 tahun berseragam Sassuolo, penampilan impresif Jay Itzes telah menarik perhatian klub-klub besar Italia. AC Milan disebut-sebut menjadi klub terdepan yang mengincar mantan kapten Venezia tersebut. Media Italia Europa Calcio melaporkan bahwa AC Milan telah melakukan kontak awal dengan agen Jay Itzes. Komunikasi ini bertujuan untuk menjejaki kemungkinan dan kelayakan transfer sang pemain pada bursa transfer musim dingin. Jay Itzes dinilai telah memukau para pemandu bakat AC Milan. Klub yang bermarkas di San Siro itu memandang Itzes sebagai rekrutan yang ideal untuk memperkuat lini pertahanan. Di Sassuolo, Itzes kerap dimainkan sebagai bek tengah dan dinilai tidak memiliki masalah beradaptasi dengan formasi 3 bek. Fleksibilitasnya ini dianggap cocok dengan skema taktik yang diterapkan pelatih AC Milan. Usianya yang masih muda juga menjadi nilai tambah sebagai investasi jangka panjang bagi klub. Pengamat sepak bola nasional Binder Singh meyakini John Hartman akan diperkenalkan sebagai pelatih baru timnas Indonesia pada Januari 2026. Bukan rahasia umum Hartman segera menjadi pelatih timnas Indonesia. Belakangan ini, pelatih berpaspor Inggris itu kabarnya sudah menyetujui kontrak yang disodorkan oleh PSSI. Walau demikian, Hartman masih belum secara resmi menandatangani kontrak. Bung Binder mengatakan tawaran PSSI berhasil meyakinkan pria asal Konset itu memilih timnas Indonesia. Meski begitu, PSSI masih menutup rapat segala informasi tentang kesepakatan dengan Hartman. Namun, Bung Binder yakin ex-pelatih timnas Kanada itu adalah sosok yang telah dipilih oleh federasi. Bung Binder mendapat informasi dari kenalannya, Hartman akan diumumkan secara resmi pada awal Januari 2026. Saat ini, sang pelatih masih menghabiskan waktu liburan bersama keluarga. Andai informasi itu benar, Hartman akan menjadi pengganti Patrick Kluivert yang berpisah dengan PSSI pada medio Oktober 2025. Pelatih asal Belanda itu hengkang tak lama setelah timnas Indonesia gagal lolos Piala Dunia 2026. Kiper naturalisasi timnas Indonesia, Maarten Paes, akhirnya merespons isu soal dirinya bakal segera bergabung dengan Persib Bandung. Rumor Maarten Paes dan Joey Pelupesi sudah mencapai kesepakatan dan selangkah lagi gabung Persib Bandung sempat menjadi perbincangan hangat di media sosial pada baru-baru ini. Meski demikian, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari manajemen Maung Bandung terkait kebenaran rumor tersebut.
Martin Paes saat ini masih terikat kontrak bersama FC Dallas hingga Desember 2026. Sementara itu, Joe Pelupesi masih berstatus sebagai pemain Lommel SK dengan masa kontrak sampai Juni 2026. Sontak isu sudah sepakat gabung Persib, membuat Martin Paes akhirnya harus angkat bicara agar rumor tidak semakin liar. Martin Paes mengatakan, jangan percaya dengan semua rumor yang beredar tentang dirinya. Jangan percaya semua yang kamu baca di berita. Aku sudah membaca banyak rumor beberapa hari terakhir dan jujur saja aku tidak tahu dari mana asalnya, kata Martin Paes. Martin Paes mengaku saat ini dirinya sedang bekerja keras berlatih sembari menikmati liburan. Berbeda dengan Paes, Joe Pelupesi yang juga dirumorkan ke Persib belum juga memberikan reaksi apapun terkait kabar tersebut. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga akhirnya menceritakan proses naturalisasi gelandang kelahiran Belanda Jairo Riedewald yang batal dilakukan untuk memperkuat timnas Indonesia. Dari segi keturunan, Jairo Riedewald sebetulnya berstatus eligible karena dia memiliki keturunan Indonesia dari ibunya yang berdarah campuran Indonesia-Belanda, sedangkan ayahnya berasal dari Suriname. Akan tetapi, Riedewald ternyata sudah pernah bermain sebanyak 3 kali bersama timnas Belanda. Kasus yang hampir sama juga dialami oleh kiper timnas Indonesia, Martin Paes, yang permohonan naturalisasinya sempat ditolak FIFA. Dalam statuta FIFA, pesepak bola tidak diizinkan untuk berpindah federasi ketika sudah pernah memperkuat tim nasional di usia lebih dari 21 tahun. Kasus Martin Paes ini, kata Arya, berbeda dengan yang dialami oleh Jairo Riedewald. Sebab ketika PSSI berkonsultasi dengan kuasa hukumnya, peluang untuk memenangkan banding di FIFA atau CAS sangat kecil. Karena itulah, kuasa hukum PSSI menyarankan untuk tidak melanjutkan proses naturalisasi Jairo. Sebab kalau dipaksakan untuk mengajukan banding di CAS, federasi hanya akan buang-buang uang saja. Upaya mengajukan banding ke CAS memang disebut Arya membutuhkan biaya yang besar. Pasalnya, PSSI harus membayar upah penasihat hukum profesional. Selain fee, ada juga biaya sidang hingga transportasi yang harus ditanggung PSSI. Media Vietnam heboh dengan kabar John Hartman bakal ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia. PSSI dilaporkan telah mencapai kesepakatan dengan John Hartman untuk melatih timnas Indonesia. Tak hanya menangani timnas Indonesia, ex-pelatih Kanada itu juga akan menangani timnas U23 Indonesia. Media Vietnam VN Express mengungkapkan bakal bergabungnya John Hartman dengan timnas Indonesia. Media tersebut mengungkapkan Hartman akan menandatangani kontrak 2+2 tahun yang akan dimulai pada 2026. VN Express mengungkapkan Hartman sebenarnya mendapatkan tawaran dari Federasi Sepak Bola Honduras. Namun pelatih 50 tahun itu memutuskan untuk memilih timnas Indonesia karena 2 hal. Pertama, tawaran kontrak jangka panjang dari PSSI menarik perhatian sang pelatih. Selain itu, ia mendapat gaji bulanan senilai USD $40.000 atau setara 670 juta rupiah. PSSI juga tidak akan melakukan pemecatan di tengah jalan andai hasil tidak memenuhi ekspektasi. Sosok Hartman dikenal karena dampaknya dalam mengubah sepak bola Kanada menjadi lebih disegani. Ia menjadi pelatih pertama yang mampu membawa timnas putra dan putri Kanada ke Piala Dunia. Bahkan keberhasilan timnas putra Kanada ke Piala Dunia 2022 menjadi prestasi tersendiri. Pasalnya, itu menjadi pertama kalinya tim berjulukan The Canucks ke Piala Dunia setelah terakhir kali mencapainya pada 1908. Lama tak terdengar kabarnya, Elkan Bagot kini muncul dengan kabar baik. Bek tengah asal Indonesia itu baru saja mencetak gol untuk klubnya di Inggris, Ipswich Town. Elkan Bagot saat ini bermain di Ipswich Town U21. Dia mencetak 1 gol saat timnya melibas Charlton U21 dengan skor 3-0 pada Selasa di ajang Premier League Cup. Elkan Bagot terakhir kali mencetak gol buat Ipswich Town adalah pada ajang Carabao Cup bersama tim utama. Itu terjadi pada 2023 saat Ipswich kalah 3-1 dari Fulham. Bagot sudah menimba ilmu di tim akademi Ipswich sejak 2019. Bagot sempat dipinjamkan ke 5 klub berbeda dan kini kembali ke Ipswich. Pemain 23 tahun itu mencatatkan 3 penampilan di Premier League 2 dan 2 penampilan di Premier League Cup. Di timnas Indonesia, Bagot sempat tersisih dari skuad utama era Shin Tae-yong dan tidak dipanggil pelatih Patrick Kluivert setelahnya.